Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarah At-Tahawiyah ala Al-Aqidah As-Salafiyah, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengawali dengan pengantar dari pensyarah kitab ini yang kemarin, di pekan kemarin ya ada 3 poin yang mungkin sudah saya sampaikan. Pertama terkait dengan urgensi akidah, kemudian alasan mengapa mungkin terjadi penyimpangan atau pemahaman yang keliru tentang akidah. Nah, sebenarnya saya sedang menunggu respon dari Ustadz-Ustadzah. Alhamdulillah sudah ada sebenarnya respon yang masuk, ada beberapa dan cukup panjang, ada yang simple. Ya, terima kasih yang sudah memberikan refleksi. Ya, refleksi itu satu hal yang memang tidak mudah. Jadi kalau materi atau sinar yang dipancarkan itu redup, maka pantulan dari cermin itu juga redup. Bisa jadi mungkin saya terlalu redup untuk bisa menyampaikan sinar, sehingga refleksi yang muncul itu juga berkurang sekian persennya. Saya panas dingin sebenarnya untuk menyampaikan akidah itu. Panas dingin itu karena ini sebenarnya tugas para nabi dan rasul. Dan kita semua sebenarnya sudah belajar akidah atau tauhid itu dari semenjak kita lahir ya. Sejak kita mengenal ini baik, ini buruk, ini boleh atau tidak boleh, itu sudah dikenalkan oleh orang tua kita. Kemudian kita mengenal akidah itu di bangku-bangku madrasah atau di kelas-kelas pengajian dengan kiai kampung dan lain sebagainya. Kita mungkin di antara ustadz-ustadzah juga pernah mengkaji tentang sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, sifat wajib Allah, dan lain. Mungkin juga ada pernah belajar tentang akidah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, dan lain sebagainya. Dan setelah melalui perenungan yang cukup panjang, memahami akidah dan bisa merefleksikan dalam hidup, menginternalisasikan dengan apa yang kita jalani, kemudian apa yang kita hadapi, itu memang butuh waktu yang panjang, yang lama. Sehingga mungkin bisa disebut hanya para rasul saja atau para nabi saja atau orang-orang yang yang dipilih oleh Allah sehingga hidupnya itu sudah terinternalisasi sedemikian rupa dengan akidah. Ya, dalam Al-Quran banyak dikisahkan misalnya tentang bagaimana Ismail di usianya yang baru menginjak remaja itu sudah bisa menerima pesan Tuhan, pesan Allah yang disampaikan oleh ayahnya Ibrahim untuk disembelih tanpa bertanya mengapa saya yang dikorbankan misalnya. Kenapa tidak bapak saja yang disembelih? Tidak seperti itu. Jadi ada sam'an wa ta'atan, kepatuhan, mendengar dan patuh itu benar-benar muncul dari awal. Dasarnya adalah akidah. Jadi ketika ditanya mengapa kita yang sudah dewasa, ibaratnya umur sudah kepala 4, kepala 5, ada yang kepala 3. Teman-teman kepala berapa? Kepala 2 ya.
Masya Allah, kepalanya satu semua, Insya Allah. Ya, kita tidak melihat kepala ya, Insya Allah. Di usia kita yang sudah dewasa ini, pertanyaan yang muncul, mengapa akidah atau tauhid itu seringkali tidak mendasari gerak dan diam kita, tidak mendasari aktivitas kita. Ini pertanyaan yang menjadi PR besar para murabi, para muaddib, para ustadz, para guru. Jawabannya ada banyak hal. Salah satunya adalah karena yang menghantarkan akidah ini atau tauhidnya itu juga belum bisa menginternalisasikan nilai tauhid dalam dirinya. Artinya dia menyampaikan tauhid atau akidah itu sebatas poin-poin atau sebatas pengetahuan yang dia pernah dulu terima di bangku madrasah atau di bangku kuliah, kemudian dia transfer begitu saja kepada siswa atau murid, kepada audiennya, sehingga ya tidak sampai mendasar. Nah, akidah itu baru terasa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak ideal dalam hidup. Ini yang paling mudah, ujian, cobaan, kegagalan, ditolak pinangannya, atau ditolak di tempat kerja ya, gagal tes CPNS misalnya. Nah, itu baru akan terlihat di mana kualitas ketauhidan kita. Atau yang paling mudah kalau kita sudah berkeluarga, mungkin keimanan kita, akidah kita itu diuji ketika misalnya di tanggal 5 itu gajian sudah habis, uang udah habis. Udah nggak ada lagi uang dari mana. Nah, kalau kita punya akidah ketauhidan yang lurus, maka hal-hal seperti itu sebenarnya bukan satu yang bisa merusak atau mengubah tujuan kita. Jadi, ya, tidak ada ya kita upayakan dari hal yang lain. Berusaha tidak goyah hidupnya, tetap fokus pada tujuan. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi alat deteksi sejauh mana akidah kita. Tapi kadang suka muncul juga pertanyaan, bagaimana orang atau mungkin sebagian kita yang berpendapat tidak ada sangkut pautnya ketangguhan seseorang dengan akidah dia. Pendapat tidak ada sangkut pautnya keimanan, keislaman dirinya dengan ketangguhan dia dalam menghadapi hidup. Nah, pertanyaan ini mungkin muncul dari orang-orang yang belum mengenal Allah, tidak, atau dia tahu dan mengerti konsep ketuhanan, tetapi itu tidak mengalir dalam dirinya, tidak mengalir menyerap ya dalam kalbunya, sehingga itu tadi dia akan mencari solusi lain dari masalah hidupnya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam satu karyanya Ad-Da' wad-Dawa, ya. Beliau mencantumkan sekitar berapa puluh poin bahwa maksiat atau tindakan durhaka kita pada Allah atau biasa disebut dengan dosa itu berdampak secara nyata terhadap
perbuatan-perbuatan kita. Berdampak secara nyata dalam perbuatan kita. Baik itu kaitannya dengan kita menjadi malas beribadah, rezekinya sulit, cepat galau, atau mungkin hubungan dengan keluarga nggak baik, hubungan dengan tetangga tidak baik, tidak konsentrasi dengan pekerjaan. Itu semuanya oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu disebutkan adalah dampak dari buruknya hubungan kita dengan Allah, sehingga kita melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ini nyata, ini real dan kuat. Dan saya kira tidak, mungkin teman-teman bisa memberikan pembelaan atau hujah lah ya untuk menentangnya. Ada hal yang sangat sederhana nih contoh, ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, mengutip kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Asmu'i. Jadi Imam Al-Asmu'i salah satu ahli bahasa Arab. Satu waktu dia melakukan riset kebahasaan di pedalaman Arab untuk mengukur keaslian bahasa, kemurnian, kefasihan, kebalagohan. Orang-orang dulu, para ulama itu menggalinya dari orang-orang yang masih Badawi, orang-orang Baduy. Jadi kalau teman-teman ingin mengkaji bahasa Sunda yang asli, datang ke daerah Baduy untuk tahu bahasa Sunda yang asli. Nah, Al-Asmawi kemudian bertemu dengan seorang perempuan. Cantik sekali perempuannya. Tapi yang membuat beliau terkejut, dia ternyata punya suami yang subhanallah, jelek banget suaminya. Suami jelek banget. Sampai Al-Asmu itu spontan ngomong, bukan naudzubillah. Kalau mungkin bahasa kita, sial amat kamu ya, cantik gini, masa suami kamu jelek gitu. Nah si perempuan ini spontan, jaga mulutmu, diem. Wah, jadi tegas banget ya. Diam, sembarangan aja kamu ngomong. Gitu ada perempuannya. Nah, tahu nggak? Mungkin saja, ya mungkin saja. Saya pernah melakukan kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan sehingga Allah jadikan dia suamiku sebagai balasannya. Karena dia berbuat salah, akhirnya suaminya jelek. Itu kemungkinan pertama. Atau bisa jadi, ya bisa jadi, ya dulu dia melakukan kebaikan kepada Allah dengan tulus, sehingga aku dijadikan oleh Allah sebagai balasannya. Jadi ya itu bahasanya anugerah buatmu tapi azab buatku, musibah Tuhan. Nah, ini sebenarnya contoh kecil ya, bahwa ternyata kebaikan dan keburukan itu kadang oleh Allah diberikan balasannya saat di dunia, takjil istilahnya, atau nanti disimpan di akhirat. Takjil juga bil hamzah. Saat itu juga atau nanti ditunda kemudian. Ini ada kaitan dengan tauhidullah. Bismillah, itu pengantar untuk masuk ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Ini pointer pertama yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Naqulu, kami berkata, fi tauhidillah, terkait dengan ketauhidan Allah.
Ya, tauhid itu dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, mengesakan Allah, esa. Kalau menyatukan tidak pas adanya. Jadi yang paling tepat mengesakan Allah, atau lebih amannya diartikan mentauhidkan Allah, karena tauhid itu kita adapsi menjadi bahasa Indonesia ya. Tauhidkan Allah. Mu'taqidina, meyakini bitaufikillah, atas pertolongan Allah, atas taufik petunjuk dari Allah. Innallaha wahidun, bahwa sesungguhnya Allah itu tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, poin ini ingin mengatakan atau menyampaikan kepada kita bahwa ketauhidan kepada Allah itu landasannya itu taufik dari Allah, bukan proses pencarian atau mungkin proses perdebatan ilmiah dan lain-lain, tetapi memang diturunkan langsung oleh Allah bahwa Allah itu seperti apa loh. Nah, kemudian sifat yang pertama kali dikemukakan di sini oleh At-Tahawi adalah wahidun la syarikalah, satu dan tidak ada sekutu. Nah, kita lihat misalnya dalam dakwah yang disampaikan oleh para rasul misalnya. Kalau kita lihat satu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Al-A'raf 59. Sungguh kami sudah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Faqala, lalu Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan buat kalian selain Allah. Perintah Nuh kepada kaumnya seperti itu. Nabi Hud kepada kaumnya juga sama, u'budullah, malakum min ilahin ghairu. Nabi Soleh juga sama perintahnya, u'budullah, malakum min ilahin ghairu. Nabi Syu'aib juga sama, u'budullah, malakum min ilahin ghairu. Jadi perintah setiap nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, ini perintahnya senada. U'budullah, malakum min ilahin ghairu. U'budullah, malakum min ilahin ghairu. Ini redaksinya sama. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini ayatnya lebih umum. Ya, sungguh kami sudah mengutus seorang rasul pada setiap umat dengan membawa pesan wahyu, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut itu ma siwallah, segala sesuatu yang disembah selain Allah taghut. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ini beberapa ayat yang konteksnya itu bahwa mentauhidkan Allah itu memang kita harus mengesakannya dan menanamkan keyakinan tidak ada selain tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, nah, tiada Tuhan selain Allah ini sebagai pengakuan dasar kita. Nah, baru kemudian kita ikuti dengan menyembah Allah.
menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baik. Oke. Pertanyaan yang mendasar terkait dengan dua konsep ini, keesaan dan tidak adanya sekutu bagi Allah adalah bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan itu bahwa Allah itu wahid, bahwa Allah itu tidak ada sekutu. Jika memang kita merasa perlu untuk menguatkan firman Tuhan ini, menguatkan ayat-ayat ini. Maksud saya begini, Ibrahim alaihissalam, Bapak Tauhid kita, itu pernah meminta secara langsung kepada Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuasa untuk menghidupkan makhluk. Kemudian Allah bertanya balik kepada Ibrahim, apakah kamu belum yakin dengan bukti atau dengan fakta bahwa aku ini memang tunggal, aku ini Allah Tuhanmu. Tapi kemudian Ibrahim menjawab, ya aku yakin, tapi supaya hatiku tuh lebih mantap, lebih tenang, lebih tumakninah gitu. Akhirnya kemudian Ibrahim diminta oleh Allah untuk menangkap 4 ekor burung yang masih hidup. Kemudian burung ini disembelih 4-4-nya. Setelah disembelih, kemudian dicincang, kayak bikin siomay itu. Setelah dicincang dagingnya, kemudian dicampur, diaduk-aduk. Nah kemudian setelah diaduk-aduk, diminta untuk dipisah lagi menjadi 4 bagian. Lalu 4 bagian ini disimpan di 4 bukit yang berbeda. Bukit A, B, C, dan C. Sampai bukit E. Nah setelah itu kemudian Ibrahim diminta untuk memanggil 4 burung. Panggillah, kira kemudian 4 burung itu, ya kalau mungkin dibuat animasi itu dagingnya pada terbang ya. Jadi nyatu dengan bagian-bagian burung tadi, terus kembali kepada Ibrahim. Nah setelah itu Ibrahim yakin memang Allah itu mampu menghidupkan sesuatu yang mati, yang sudah tidak ada. Dan itu merupakan salah satu sifat kuasanya Allah. Sehingga beliau mulai tenang. Nah model ketauhidan yang seperti itu, dengan melihat bukti langsung dari kuasanya, itu adalah proses internalisasi tauhid kepada kita sebenarnya. Tapi mungkin di sana butuh kepekaan ruhiyah kita untuk bisa menangkapnya, bahwa ini bagian dari cara Allah untuk menenangkan kita gitu. Diuji dengan seperti itu. 4 ekor burung. Yang penting untuk merefleksikannya mungkin Ustadzah atau Ustadz bisa membayangkan kondisi yang paling sulit yang sedang dihadapi dalam hidup Ustadzah. Kondisi yang paling sulit, paling pedih, ya, terpuruk. Nah, bayangkan apa respon pertama kita terhadap kondisi itu. Menolakkah, tercengang, atau berusaha melawan, atau langsung menerima. Kira-kira mana yang 4 ini? Menolak, diam saja, bengong gitu.
Atau berteriak malah melawan ya. Diam ya. Biasanya diam. Diam gimana Mas? Maksudnya? Berapa lama itu prosesnya dari kaget, diam, terus terima? Tergantung. Ada yang prosesnya terbalik dari Mbak Dini, prosesnya gimana? Dikeluarin maksudnya itu di baru akan sampai pada itu. Tapi prosesnya berapa lama setiap orang? Berbeda ya, berbeda untuk tergantung. Tergantung tingkat itu tadi refleksi hatinya mungkin kalbunya. Nah, untuk kalbu yang sering dicuci ya, dicuci, dijaga kebersihannya. Ini reflektornya itu akan kuat. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak ideal dalam dirinya, itu langsung bisa menyesuaikan. Bahkan tidak ada perubahan gitu. Ekspresinya nggak kelihatan, kaget kah, apa sedih kah, gembira, datar aja. Ya, tapi bukan berarti mati rasa. Karena begitu sudah terjalinnya itu, eratnya itu bahwa ini takdir Allah. Lagi-lagi bukan menyebut takdir Allah atau kuasa Allah sebagai pembela diri, bukan. Beda lagi ya. Beda lagi kan. Tetapi memang itu lahir dari hatinya, tulus gitu. Karena itu balasan yang paling setimpal yang diberikan Allah bagi orang yang istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dengan apa yang dia tinggal gitu. Bagaimana nanti anak istrinya, bagaimana nanti pegawainya kalau saya tidak ada, bagaimana kalau tidak ada rasa takut. Walai zanu, tidak ada rasa sedih gitu, tidak sedih bagaimana nanti berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan malaikat yang akan meminta pertanggungjawaban amalnya kita. Karena dia sudah istiqomah tadi, dan itu balasan yang luar biasa. Nah, ciri-ciri orang yang tauhidullahnya sudah melekat dalam hati, dia tidak akan ya, salah satu pantang menyerah. Kemudian dia tidak memberikan respon yang berlebih. Jadi responnya itu wajar saja. Sedih ya dia sedih, mungkin nadanya turun. Bahagia nadanya ya wajar. Nah, Rasulullah juga kalau bahagia tersenyum, kalau sedih juga menangis ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim seperti itu. Respon-respon yang wajar dan manusiawi. Tapi tidak berlarut dalam kesedihan atau berlarut dalam kebahagiaan. Ini nih yang internalisasi tauhidullah tadi. Itu proses. Nah, kemudian ada lagi kisah dalam Al-Quran yang menggambarkan bagaimana para nabi itu masuk dalam internalisasi akidah atau tauhid pada Allah. Lagi-lagi dicontohkan oleh sosok Ibrahim alaihissalam ketika beliau dalam proses pencarian Tuhan. Gitu ya. Pertama melihat apa? Bulan kok terang banget di saat semuanya gelap. Karena bulan purnama ini saya bisa berjalan kemana, wah ini pasti
super, dia Tuhan ya. Pagi harinya dia nggak melihat bulan, dia lihat matahari yang jauh lebih terang dari bulan. Menganggap itu Tuhan. Begitu sore nggak ada bintang-bintang. Jadi semua yang menurut anggapan logikanya itu super, tapi begitu berganti hari dia hilang, akhirnya dia sampai pada kesimpulan, oh ini bukan Tuhan, oh ini bukan Allah, ini bukan pencipta, ini sangat sangat lemah gitu. Nah, pengalaman spiritual seperti itu mungkin juga bisa kita rasakan ya, Nah, mungkin sedang dirasakan. Ya. Oke. Ada sesuatu yang ingin sampaikan tapi tiba-tiba lupa. Nah, mungkin belum waktunya ya. Baik, saya lanjutkan lagi terkait dengan beberapa ayat tadi. Dan dari ayat-ayat tadi itu, para ulama ini merumuskan level ketauhidan. Ada rumusan namanya tauhid kalam fi sifat, jadi tentang sifat-sifat Allah. Kenapa merumuskan bahwa salah satu tauhid itu kita mengenal sifat-sifat Allah? Karena dalam Al-Quran itu sangat banyak disebutkan tentang sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan lain sebagainya. Bahkan dalam ayat kursi yang biasa kita baca, itu juga banyak. Bahkan sampai sifat yang mungkin buat kita remeh. La ya'uduhu sinatu wala naum. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Ya. Bayangkan ini sifat yang sangat remeh, kenapa harus dinisbahkan kepada Allah yang super agung gitu? Coba, ada nggak makhluk di dunia ini yang tidak tidur? Ikan. Oke lah. Ya ada ya. Ya. Semut tidak tidur. Ya. Tidak ada makhluk yang tidak tidur. Oke, turunkan lagi. Ada nggak makhluk yang tidak ngantuk? Ya, proses tidur yang ngantuk dulu ya. Tapi kalau ngantuk pasti tidur. Nah, kalau dalam taklim ngantuk tuh biasa karena sahabat dulu ketika perang Badar itu di saat sedang panas-panasnya itu sempat tertidur waktu berperang itu. Ya, saat pedang dengan pedang beradu itu tertidur misalnya. Itu biasa ya. Jadi kalau taklim ngantuk juga biasa. Nah, ternyata sifat yang remeh ini ketika dinisbahkan kepada Allah bahwa Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur, ini akan menjawab banyak sekali pertanyaan. Ya. Coba, kalau kita tidak tidur banyak hal yang bisa kita lakukan, tuh. Kalau kita tidak ngantuk banyak hal yang kita bisa catat dan bisa kita pikirkan. Tapi kalau nisbah ini diberikan kepada manusia tidak tidur dan tidak ngantuk, apa yang terjadi? Iya, ini justru sakit juga. Pernah ada satu pasien mungkin sakit mental ya, dia tidak tidur sampai 20 tahun. Tidak. Ada yang tidak bangun belasan tahun ada. Ini tidak bisa tidur. Maksudnya tidur lelap kemudian melupakan apa ya pikirannya. Stres ternyata. Nah ini sifat itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat kuasa. Tidak ada satupun yang luput dari pantauan Allah, sekecil apapun itu. Jadi ketika turun ayat surat Al-Baqarah yang akhir itu, sadar? Lillahi ma fis sama wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu ma yuhasibukum. Jadi apa yang
ditampakkan atau apa yang disembunyikan dalam kalbunya itu akan dihisab, dihitung oleh Allah. Itu para sahabat mulai gemetar tuh. Bagaimana ini Rasulullah? Repot ini hidup saya. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwa sesuatu yang kita kerentegkan atau azamkan dalam batin kita, dalam kalbu kita, niat ya bahasanya. Nah, kalau niat baik itu Allah sudah catat satu kebaikan. Ketika dilakukan, pahalanya bertambah. Jadi 2 kali 10 kali 700 dan seterusnya. Tapi kalau niat buruk, itu tidak dicatat sama Allah ini. Tapi begitu keburukan, niat itu dilakukan baru dicatat. Artinya juga bukan berarti bolehlah sekali-kali kita niat buruk. Tapi tidak disuruh pun kadang muncul ya. Nah itu jadi Rasulullah sangat memahami psikologis manusia gitu kan. Dan Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak berangkat dari dorongan, kepentingan, interestnya, hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Jadi ayat surat Al-Baqarah itu kemudian ditafsirkan dengan hadis terkait niat tadi sehingga memberikan ruang yang lebih lega buat manusia. Alhamdulillah, ternyata soal niat baik. Tapi dari sini kemudian lahir semacam bukan lelucon ya, ada game atau apa. Niatul mukmin khairun min fi'lihi katanya. Jadi karena kita berfokus pada niat maksud saja, itu kadang niatnya orang mukmin itu lebih baik dari tindakannya itu. Niat aja baik gitu. Tapi kelakuan buruk. Atau programnya bagus banget, tapi prakna aja misalnya gitu. Idenya bagus banget, tapi realisasinya nggak ada. Nah ini ya bisa jadi karena tadi tauhidullah. Jadi tauhidullah itu memunculkan ketangguhan dalam diri kita, juga memunculkan kesadaran diri bahwa manusia itu lemah, tidak setiap sesuatu bisa kita lakukan, ada batas-batas yang harus kita sadari. Ini ruang lingkup Allah. Ya. Apa yang dikehendaki kita belum tentu terjadi, terwujud. Apa yang kita rencanakan matang-matang bisa jadi tidak terlaksana. Apa yang kita impikan bisa jadi terjadi, bisa jadi juga tidak. Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Itu sifat ya. Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah. Dari kata Rabbun. Rob itu Tuhan, rububiyah sifat ketuhanan, maksudnya pengakuan kita bahwa Allah itu pencipta segalanya. Itu rububiyah. Bahwa Allah itu menciptakan segalanya. Dan tauhid rububiyah ini diakui oleh tidak hanya orang mukmin, tetapi juga oleh contoh kalangan non-muslim. Bisa disebut ahli kitab atau kafir jahiliyah juga mempercayai jika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang menciptakan kita manusia, kemudian membolak-balikan malam dan siang, jawabannya Allah. Nah, level rububiyah ini hampir dimiliki oleh setiap insan secara naluriah, fitriyah, rububiyah, bahwa Allah itu yang menciptakan ini. Ada sesuatu yang menciptakan ini. Ateis sekalipun mengakui. Nah, kemudian level yang paling atas ya, itu ada tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Nah, di sini level yang diperintahkan oleh para nabi, para rasul tadi. Jadi kita harus menyembah Allah. Inilah tauhid
yang mengandung tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu include di dalamnya tauhid rububiyah. Agar pemahaman kita tepat ya. Jadi 3 unsur tauhid ini, baik tauhid sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau ilahiyah, ini sesuatu yang bukan parsial, terpisah sendiri-sendiri, bukan. Bagi orang mukmin ya, tetapi sesuatu yang memang menjadi satu kesatuan dalam hidup. Oke? Ini sebenarnya mengulang ya apa yang dulu pernah Ustazah terima dari bangku madrasah ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi Ustazah? Baik. Sebelum asar saya akan mengangkat satu kasus mungkin terkait dengan poin yang pertama tadi, tauhid tentang sifat Allah. Mengapa ini menjadi hal yang perlu dirumuskan oleh para ulama, oleh penyusun kitab ini, Abu Ja'far atau Hawi maupun pensyarahnya Ali bin Muhammad Abdul Aziz Al-Hanafi. Karena kalau kita menafikan Allah dari sifat, artinya ta'til istilahnya itu mu'attal. Mereka yang menyebut Allah itu tidak punya sifat. Ini akan terjadi kerancuan-kerancuan dalam praktek yang lebih lebih detail misalnya. Contoh, saya tanya nih, apa bedanya ibu, saudara perempuan, dan perempuan lain? Ibu perempuan yang melahirkan kita. Saudara perempuan, adik atau kakak. Perempuan lain, ajnabi, ya. Sama-sama perempuan kan? Tapi konsekuensi hukumnya bagaimana? Beda kan? Apa yang membedakan itu? Sifatnya kan? Ibu dan saudara perempuan itu istilahnya mahram. Tidak boleh dinikahi. Tapi kalau ajnabiyah perempuan lain boleh. Contoh lain misalnya. Apa bedanya air dengan khamr? Air minum dengan khamr, minuman keras. Kandungannya, sifatnya kan? Ya. Apa bedanya zina dengan nikah? Zina haram. Nikah halal. Kapan mau nikah? Segera. Nah, artinya sifat itu sesuatu yang sangat urgensi, penting banget, sangat penting ada dalam. Ya. Bayangkan kalau Allah dikosongkan dari sifat, apa yang akan terjadi? Bisakah kita mengenal Allah? Mustahil. Mustahil kita bisa mengenal Allah kalau Allah dikosongkan dari sifat. Nah, mungkin kita bertanya, mengapa ada orang yang mengosongkan Allah dari sifat? Nah, ternyata mereka, kalangan mutakallimin ini, menganggap sifat itu unsur yang lain dari zat. Sifat dianggap sebagai unsur yang lain dari zat. Sehingga ketika Allah punya sifat, berarti dia lepas dari sifat wahidnya tadi. Itu alasannya seperti itu. Jawabannya sudah tahu kan tadi jawab. Jadi untuk menjelaskannya bahwa Allah itu ya zat. Ini walaupun ini ruang filsafat ya di sini sebenarnya. Allah itu zat. Zat itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang mempunyai sahib. Misalnya datul wajhi, datul maktab, datul madrasah, orang yang punya madrasah. Jadi zat itu tidak mungkin lepas dari sifat. Begitupun dari hakikat Allah. Jadi ada zat, ada sifat yang menyatu. Dan sifat Allah bukan berarti
entitas lain yang berada di luar Allah, tetapi ya jadi satu satuan. Ya, itu wilayah ilmu kalam sebenarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Sudah ada nih Ustaz Supri ya? Belum. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke. Ada yang ingin mencoba menyimpulkan dari apa yang disampaikan saya dari tadi ngomong mulu capek ya. Ya silakan Ustaz. Ini pemikiran yang saya yang saya gitu. Kalau dilihat-lihat para nabi itu kenapa sampai nawa awalnya itu kan kayaknya dekat banget gitu ya sama Allah pada masa itu. Apa misalnya di satu terus tadi langsung menjalankan perintah yang Allah apa ya suruhkan gitu ya. Itu kan karena memang disampaikan langsung gitu jaraknya tuh kayak dekat gitu Allah kayak nanti Nabi Muhammad itu membaca Jibril kemudian Allah bahkan mungkin Nabi Muhammad itu langsung ke Allah atau nabi-nabi yang lain gitu nabi-nabi yang lain sedangkan kita gitu yang ada di zaman sekarang itu maksudnya jauh gitu yang kita terima hanya wahyu-wahyunya itu bagaimana ya caranya supaya orang kita itu bersama gitu ya tapi sebenarnya lebih tinggi gitu lebih baik karena kita kayak jauh banget kalau misalnya kita dengan apa namanya ya seruan gitu dengan apa misalnya jangan kita izin ya itu kan kayak nggak ada langsung peringatannya gitu ya kita hanya dengar mungkin itu ya ayat-ayat yang baru gitu mungkin gitu ya dan saya itu susah gitu sebenarnya saya itu benar-benar kita yakin gitu bahwa itu memang ada gitu kalau zaman yang sekarang kayak jauh gitu ya apa namanya orang-orangnya gitu. Ya. Terima kasih Ustaz Akwin, pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya kuncinya satu terkait hidayah. Misalnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin itu membagi hidayah itu dalam 3 martabah atau 10 level martabat hidayah. Jadi hidayah yang diberikan kepada manusia itu Allah sesuaikan levelnya. Misalnya para rasul, ada rasul yang melihat langsung Allah, ada Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada hidayah yang diberikan lewat wahyu, dan ini yang diterima oleh para nabi dan para rasul juga. Dan proses wahyu itu juga bukan proses yang sembarangan, bukan hal yang biasa. Itu buat para rasul pun hal yang berat ketika menerima wahyu. Teman-teman, ustadz-ustadz bisa melihat bagaimana Khadijah menenangkan Rasulullah yang baru menerima wahyu bertemu dengan Jibril. Gemetar, terus keluar keringat dingin, ingin diselimutin. Itu gambaran betapa dahsyatnya wahyu yang diterima. Begitu ya Bapak ini ya. Sudah berapa kali Bapak? Ya, dan itu ada yang wahyu lewat ilham. Ilham itu semacam informasi ya, kabar atau ya sama suara langit, suara langit yang masuk dalam sanubari kita sehingga kita tiba-tiba merasa tenang, emang biasa gitu. Atau nanti ilham ini tiba-tiba memunculkan insting, bukan insting apa? Intuisi, mohon maaf, intuisi bahwa wah ini akhirnya akan seperti ini, atau nanti ada kemungkinan akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Intuisi ini.
Tapi untuk wilayah ilham ini atau intuisi ini juga atau orang menyebutnya itu firasat. Firasat. Harus hati-hati juga. Jadi tidak setiap suara hati kita itu ilham dari Allah. Paham ya? Hati-hati ya. Karena kita bisa sesat. Sangat mungkin, sangat mungkin. Ya. Coba buka surat Al-Baqarah yang awalnya ya ayuhan nas. Kulu min surat apa? Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Lanjut. Innahu kana aduwwum mubin. Nah, terus kemudian jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Saya tidak hafal ayat ini ya. Karena setan itu musuh yang nyata. Setan itu satu menyebarkan kejahatan, permusuhan, dan menyusupkan informasi yang tidak benar tentang Allah sehingga kita ngomong asal tentang Allah. Ini juga ulah setan. Jadi tidak setiap suara yang keluar dari hati kita itu ilham atau intuisi dari Allah. Karena itu kita perlu menyaring. Dengan apa saringannya? Apa sarannya kira-kira? Dengan ilmu, betul. Satu saringannya dengan ilmu. Ilmu yang benar ya. Tadi ilmu yang benar tadi dari wahyu yang disampaikan oleh para rasul, para nabi. Kita harus dibandingkan apa yang kita rasakan dengan apa yang disampaikan oleh nabi. Kalau itu bertentangan, jangan. Nanti akan muncul nabi-nabi palsu yang banyak kalau kita mengikuti suara hati. Nah, itu sekelumit tentang hidayah. Dan untuk menjemput hidayah ini memang kita harus selalu bermohon sama Allah. Jadi kaitannya kebutuhan kita kepada Allah itu melebihi kebutuhan kita pada nasi, pada salary, pada apapun. Karena ujung-ujung ke sana. Ya, kita ingin tauhid pada Allah, kita harus memohon hidayah sama Allah. Alangkah tidak berdayanya manusia. Dan itu harus kita akui. Dan ini yang akan melahirkan ketenangan dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.